Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 3 bulan Rabiul Akhir tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kita mulai dari hadis nomor 48. Babun la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Bab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, yaitu kalian memenggal leher sebagian kalian, memenggal leher sebagian yang lain. Bab ini menjelaskan larangan saling membunuh dan membunuh termasuk dosa besar. Bahkan itu adalah perbuatan orang-orang kafir. Kita baca hadisnya. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada' waihakum aw qala wailakum la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda pada waktu haji wada, beliau bersabda waihakum au qala wailakum, celaka kalian. Di dalam riwayat yang lain, para sahabat ketika itu, karena pada haji wada, di saat melaksanakan ibadah haji, banyak di antara mereka yang ribut
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istansitin nas." Perintahkan supaya manusia, supaya jamaah haji untuk diam. Aku akan menyampaikan sebuah hadis. Kemudian ketika para sahabat diam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaran." Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian di antara kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, peringatan keras, ancaman keras dari pembunuhan. Ancaman keras dari pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, serta Allah menyediakan siksa yang besar. Ayat ini menjelaskan ancaman keras bagi orang yang sengaja membunuh saudaranya yang seiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin mu'min. Lenyapnya dunia, hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya satu orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul mar'u fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman." Senantiasa seseorang itu berada di dalam keluasan agamanya. Artinya agamanya masih baik selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan. Ini menunjukkan ancaman keras terhadap orang-orang yang melakukan tindakan pembunuhan. Bagaimana dengan membunuh orang-orang kafir? Seperti orang kafir yang ada janji perdamaian dengan kaum muslimin. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, kafir yang ada apa? Janji, ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Siapa yang membunuh mereka, dia tidak akan bisa mencium bau surga. Kemudian pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, al-Islamu dinu amanin wa dinu rahmah. Islam adalah agama yang menjamin keamanan.
dan agama kasih sayang. Buktinya hadis ini. Islam itu agama yang aman, agama yang cinta perdamaian, cinta kasih sayang. Maka pada hadis ini Rasulullah SAW melarang umat Islam saling membunuh antara satu dan yang lainnya. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini terdapat pelajaran an-nahi an qitalil asabiyah, larangan berperang karena fanatik golongan, fanatik kelompok, fanatik kabilah. Ini adalah peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah antara kabilah Arab satu dan yang lain, saling membunuh, saling balas dendam. Ini perang asabiyah, perang karena kelompok, karena etnis, karena suku, karena main bola. Ini sama termasuk. Ini adalah peperangan yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran al-Islamu bari'un minal irhab. Islam berlepas diri dari tindakan terorisme. Islam bukan agama teror. Islam adalah agama yang aman, memberi jaminan keamanan. Maka di antara doa teroris meminta jihad, meminta perang. Ini doa yang menyelisihi sunnah. Adapun doa Nabi SAW meminta keamanan setiap tanggal 1, yaitu ketika melihat melihat hilal. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam Rabbuna wa rabbukallah. Ya Allah, munculkan hilal kepada kami dalam keadaan iman, dalam keadaan aman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat. Ini doa Rasulullah SAW, minta keamanan. Adapun doa teroris, ya Allah bukalah pintu jihad di Indonesia. Jadi kalau ada orang kok doa minta perang, berarti pemahamannya pemahaman radikal, pemahaman yang menyimpang. Islam adalah agama perdamaian, agama yang tidak menginginkan kekerasan. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran jawazul ghadab fit ta'lim. Boleh marah di saat mengajar. Jadi seorang guru boleh marah. Nabi SAW ketika mengajar kadang-kadang beliau marah. Ketika ada para sahabat yang melakukan kekeliruan, beliau marah. Marah litarbiyah. Marah untuk mendidik. Demikian. Boleh marah ketika mengajarkan ilmu. Maka Nabi SAW bersabda, waihakum, celaka kalian. Ini menunjukkan bolehnya marah di dalam mengajar. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, wujubul insat fil ilm, wajib memperhatikan ilmu yang disampaikan. Istansitin nas, diamkan orang-orang. Wajib memperhatikan. Tetapi apalagi yang disampaikan adalah hadis Rasulullah SAW. Karena hadis sabda Nabi SAW mempunyai hak agar kita diam, agar kita menyimaknya. Al-Imam Malik
Apabila ada orang yang berbicara di saat disampaikan hadis, beliau membawakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suaranya Nabi. Kemudian Imam Malik kalau tidak menghardik atau mengusir orang yang ribut tersebut. Demikian para sahabat, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis, mereka diam, tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala mereka ada seekor burung. Untuk al-insat, al-insat artinya memperhatikan dan menyimak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, pada hadis ini terdapat pelajaran al-qatlu kufrun duna kufrin. Membunuh adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Membunuh dosa besar, tetapi pelakunya tidak sampai dikatakan murtad. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok orang yang beriman saling membunuh, maka damaikan keduanya. Al-Imam Bukhari berkata, sammahumul mu'minin. Allah masih menamakan mereka apa? Beriman, walaupun mereka saling apa? Membunuh. Membunuh dosa besar, membunuh kekufuran, iya, tetapi kufrun duna kufrin. Kufur tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran al-amru bis-sabati 'alal haqq, perintah untuk istiqamah di atas kebenaran. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tarji'u ba'di kufaran, janganlah kembali kepada kekufuran sepeninggalku. Secara umum demikian wasiat, demikian nasihat para nabi dan para rasul. Nabi Yakub alaihissalam menasehati anaknya, sepeninggalku nanti kalian menyembah apa? Maka Nabi Yakub berkata kepada putra-putranya, di antara yang dinasehati Nabi Yusuf alaihissalam, dinasehati ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku. Demikian. Ini menunjukkan wasiat untuk istiqamah di atas kebenaran, wasiat istiqamah di atas tauhid, wasiat istiqamah di atas manhaj yang lurus, yaitu manhaj salafus salih. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran an-nahi anit tasyabbuh bil kuffar, larangan menyerupai orang kafir. Jadi saling membunuh itu perbuatannya orang kafir, balas dendam, dendam kesumat, urusan dunia, saling membunuh, urusan hiburan, saling olok-mengolok, itu adalah perbuatan orang kafir. Maka pada hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam jangan menyerupai orang-orang kafir, karena mereka dasar perbuatannya adalah hawa nafsu semata. Kemudian bab berikutnya, babun man raghiba an abihi fahuwa kufrun
Bab barang siapa yang membenci ayahnya dan menisbatkan diri kepada selain ayahnya, itu adalah kekufuran. Itu adalah dosa besar. Jadi ayahnya tidak dianggap, nasabnya dipindahkan kepada orang lain. Ini kekufuran. Ini bukan dosa sepele, dosa kufur, dosa besar. Jadi larangan membenci orang tua, terutama ayah dalam bab ini. Kemudian menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, dinasabkan kepada yang merawatnya, dinasabkan kepada selain ayahnya. Itu adalah kekufuran. Tetapi kufur tidak sampai mengeluarkan dari Islam, dan itu adalah dosa besar. Kita baca hadisnya. An Abi Utsman qala lamma du'iya Ziyadun laqitu Abu Bakrah. Dari Abu Utsman, ia berkata, ketika Ziyad diakui anak oleh orang lain, laqitu Abu Bakrah, aku menemui Abu Bakrah. Abu Bakrah seorang sahabat. Faqultu lahu, aku bertanya kepadanya, ma hadzal ladzi sana'tum, apa yang kalian lakukan ini? Kemudian Abu Bakrah berkata, inni sami'tu Sa'ad ibn Abi Waqqas yaqulu, sami'a udunaya min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, man idda'a aban fil Islam ghaira abihi ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Faqala Abu Bakrah wa ana sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Utsman berkata, aku mendengar sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas berkata, dua telingaku ini mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, manidda'a aban fil Islam ghairu abihi, siapa yang mengakui seorang ayah di dalam Islam selain ayahnya, ya'lamu annahu ghairu abihi, dan dia tahu orang yang diakui tersebut bukan ayahnya, fal jannatu alaihi haram, maka dia diharamkan masuk surga. Qala Abu Bakrah, Abu Bakrah berkata, wa ana sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku juga mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang agung, dan banyak di sekitar kita yang tidak paham tentang hadis yang agung ini, terutama mereka-mereka yang tidak ngaji, tidak mau menuntut ilmu, banyak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dari hadis ini terdapat pelajaran al-intisabu ila ghairil ab minal kabair, menisbahkan, menasabkan diri kepada selain ayah termasuk dosa besar. Menasabkan diri kepada selain ayah termasuk dosa besar. Itu termasuk dosa besar.
Jadi ibu-ibu kalau punya suami, nama belakangnya jangan ditambahi suaminya. Tambahi siapa? Ayahnya. Contoh Fatimah bintu Muhammad. Seperti itu. Tapi sekarang enggak. Ibu-ibu namanya contoh saja Fulanah, kemudian ditambahi nama suaminya. Tidak tahu itu ikut adatnya siapa. Bahkan warga-warga sekarang kalau manggil nama ibu itu bukan nama ibunya, tapi nama Bu, dikasih nama suaminya. Ada enggak seperti itu? Banyak ya? Banyak atau enggak banyak? Iya. Ini jelaskan. Jadi kalau silakan istrinya, ada apa-apa, jelas istrinya. Namanya contohnya, namanya Aisyah. Suaminya Jainuri contohnya. Aisyah Jainuri. Ada enggak seperti itu? Iya. Atau dipanggil istrinya dipanggil apa? Bu siapa? Bu Jainuri. Ya, gimana itu? Insyaallah niatnya tidak seperti itu. Karena hadis ini konteksnya orang yang membenci. Tetapi itu juga kekeliruan. Salah kaprah, tapi harus diluruskan. Jadi nisbatkan nama kepada siapa? Kepada orang tua. Kalau mau menyebutkan nama suaminya ya katakan saya ini istrinya fulan. Saya ini istrinya fulan. Istrinya fulan. Seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau langsung disebutkan saja, ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran tahrimut tabanni, diharamkan mengadopsi anak. Jadi mengadopsi anak hukumnya haram, termasuk dosa besar, termasuk kekufuran, tetapi tidak sampai kepada keluar dari apa? Islam. Yang dimaksud mengadopsi anak, menghilangkan nasab orang tuanya. Tapi kalau merawat anak, diberitahu saya hanya merawat saja, ini anak asuh, tidak apa-apa, ini terpuji. Jadi mengasuh anak, merawat anak tidak masalah. Tapi orang tuanya itu diberitahu. Dan dia itu anak asuh, bukan anak kandung. Anak asuh tidak menjadi mahram. Kecuali kalau yang diasuh itu keponakannya sendiri. Kemudian anak asuh tidak bisa mewariskan harta orang tuanya. Sekarang enggak. Anak angkat entek-entek semuanya. Ya, anak angkat menghabiskan semuanya. Jadi sampai harta sebenarnya haknya saudara masih ada, dihabiskan oleh anak angkat. Jadi demikian. Jadi tidak boleh mengangkat anak yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kita, mengangkat anak itu tidak diberitahu orang tuanya. Memindahkan nasabnya. Terus bagaimana nanti kalau yang diangkat itu anaknya perempuan? Walinya bapak angkat, walinya tidak sah. Tidak bisa menikahkan. Tidak bisa menjadi wali. Kalau orang tuanya meninggal dunia, hartanya tidak diwarisi, tidak boleh diwarisi. Karena tidak berhak. Kalau wasiat masih boleh saja. Tapi warisan kepada keluarganya, yang punya hubungan darah dengan siapa? Orang tuanya tadi. Maka hadis ini dengan tegas menyatakan larangan mengangkat anak, mengadopsi anak yang menghilangkan nasab orang tuanya. Allah Ta'ala berfirman, Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama orang tuanya, itu lebih baik di sisi Allah. Untuk menghilangkan, untuk membatalkan adat ini,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi janda mantan anak angkatnya. Jadi untuk membatalkan keyakinan masyarakat ini, yaitu keyakinan mengadopsi anak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya budak hamba sahaya yang diberi oleh Khadijah. Namanya siapa? Zaid bin Harithah. Saking mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang lemah, sampai budaknya sendiri diangkat menjadi Zaid bin Muhammad. Namanya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harithah. Kemudian saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diangkat menjadi Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat tadi, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah nama mereka dan nasabkan kepada orang tuanya. Siapa yang lebih bagus daripada seorang nabi? Dipindah nasabnya kepada yang lebih mulia, tidak boleh. Karena Islam itu menjaga nasab. Islam itu menjaga hak orang tua, jangan dihilangkan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi jandanya Zaid bin Harithah. Zaid menikah dengan Zainab bintu Jahsh. Terjadi perselisihan. Ketika terjadi perselisihan, Allah langsung, jadi selesai masa iddahnya. Setelah Zaid menceraikan istrinya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad menikahi Zainab. Maka Allah taala berfirman, "Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha." Ketika Zaid bin Harithah menceraikan istrinya, kami Allah menikahkan kamu dengan mantan istrinya Zaid. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tidak enak, merasa bagaimana, takut dicibir orang, kok menikahi mantan anaknya sendiri, janda anaknya, janda orang yang pernah dianggap menjadi apa? Anaknya. Otomatis orang-orang Arab akan menggunjing, apalagi orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy yang masih belum masuk ke dalam agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Maka na'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah." Tidak layak seorang nabi, tidak boleh seorang nabi merasa tidak enak dari apa yang Allah wajibkan kepadanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ke rumahnya Zainab, tidak pakai akad nikah. Langsung, tidak pakai ijab kabul akad nikah, karena menikahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Zainab itu bangga di hadapan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu dinikahkan oleh ayah-ayah kalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun aku, yang menikahkan aku adalah langsung Allah Subhanahu wa taala, tidak pakai apa? Akad nikah. Ini untuk apa? Untuk membatalkan keyakinan orang Arab mengadopsi anak, memindahkan nasabnya. Jelas ya? Maka jandanya anak angkat itu bukan diharamkan, boleh. Dan mengangkat anak itu tidak boleh di dalam Islam. Maka Zaid kembali nasabnya menjadi Zaid bin Harithah. Dengan demikian, larangan mengadopsi anak. Lihat orang-orang yang mengadopsi anak, banyak masalah dengan keluarganya. Banyak keributan tentang masalah warisan. Akhirnya keluarga menjadi pecah belah gara-gara mengadopsi anak. Dan yakinlah, sesuatu yang melanggar syariat pasti banyak masalah. Kalau sekiranya mereka faham tentang syariat ini, silahkan merawat anak, silahkan.
Tidak masalah, merawat itu mulia. Silahkan merawat anak, tetapi sebutkan siapa apa? Orang tuanya. Tempatkan di tempat yang bagus, silahkan disekolahkan, dididik dengan baik. Insya Allah mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut. Apalagi yang dirawat anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku dengan orang yang mengasuh anak yatim seperti ini di surga. Namanya kafil, mengasuh, merawat, bukan mengadopsi anak. Adopsi artinya apa? Anaknya dimasukkan kakaknya. Kemudian binnya itu orang tuanya dihilangkan. Kemudian binnya, nasabnya diganti dengan orang yang mengangkat tersebut. Itu dosa besar. Itu adalah dosa kekufuran. Namun tidak sampai keluar dari apa? Islam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran annal ilma bitalaqi. Ilmu itu belajar langsung dari seorang guru. Dari mana kita mengambil faedah ini? Coba latihan merenung. Kita mengatakan tadi, dari hadis ini terdapat pelajaran ilmu itu dengan talaki. Talaki itu menghadiri majelis ilmu. Bukan melihat YouTube atau dengan membaca buku sendiri. Dari mana kita mengambil faedah ini? Saya mendengar. Jelas ya? Saya mendengar. Ini menunjukkan ilmu itu talaki, menghadiri majelis ilmu. Ini prinsip ini. Ini manhaj salaf di dalam menuntut apa? Ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajari talaki kepada siapa? Malaikat Jibril. Para sahabat talaki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabat yang lain. Demikian dari kalimat sami'tu, bukan katanya, tetapi apa? Sami'tu, tapi benar-benar mendengar. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu dengan talaqi. Maka dahulu para ulama mengatakan, siapa yang kitabnya itu, siapa yang gurunya kitabnya, maka kelirunya lebih banyak daripada benarnya. Siapa yang gurunya itu kitab, maka salahnya lebih banyak daripada apa? Benarnya, karena dia tidak bisa memilih kitab apa yang benar. Dia yang memilih sendiri. Lain dengan orang yang menghadiri majelis ilmu, akan diarahkan oleh pembimbingnya, oleh ustadznya, oleh gurunya. Ini pemahaman yang benar seperti ini. Apalagi sekarang ada YouTube. Berapa banyak yang sudah aktif ngaji sunnah, setelah itu goyang gara-gara melihat YouTube. Tidak tahu dia bisa memilih karena banyaknya penceramah, banyaknya mubalik. Ada yang manhajnya lurus, ada yang manhajnya tidak benar. Kemudian dia melihat dengan seleranya sendiri. Tidak benar seperti itu. Harus bertanya, layak tidak saya melihat video ini? Apakah boleh saya mengambil manfaatnya? Kalau ternyata direkomendasikan, ambil manfaatnya. Demikian al-ilmu annal ilma bitalaqi. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran peringatan keras dari durhaka kepada orang tua. Ada orang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, itu adalah anak yang sangat durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran ingkarul munkar ma'a dzikrid dalil, mengingkari kemungkaran dengan menyebutkan dalil. Jadikan kehidupan kita seperti itu. Kalau mengingkari kemungkaran, sebutkan dalilnya sebisa mungkin. Jadi gampang saja, tidak harus hafal lafadznya. Contoh, anak kita makan berdiri,
Perintahkan, wahai anakku, makanlah duduk, makan berdiri itu dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Anak kita makan dengan tangan kiri, perintahkan makan dengan apa? Tangan kanan. Katakan, wahai anakku, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita makan dengan tangan apa? Kanan. Supaya anak dari kecil sudah terbiasa mendengar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ajarkan. Jangan kita hanya mengatakan, wahai anakku makan duduk, wahai anakku makan dengan tangan kanan. Tidak pernah menyebut dalil sama sekali. Paling tidak sebutkan ini sunnah, ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak kita tahu kalau seakan-akan makan dengan tangan kanan itu ajaran siapa? Iya, sekarang yang umum ajarannya siapa? Ayahnya. Anaknya kan berkata kepada temannya, hei, kata ayahku loh, gak boleh makan dengan tangan kiri. Kata siapa? Ayahku. Seharusnya ajarkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahnya keluarga sunnah dari anaknya semenjak kecil sedikit, wahai anakku, kalau mau keluar apa doanya yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa keluar rumah. Seperti itu. Insya Allah. Jangan merasa berat. Kita itu ahlul hadis, ahlus sunnah, cinta hadis, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta sunnahnya. Apabila mengingkari sesuatu, sebutkan dalilnya semaksimal mungkin. Kemudian bab berikutnya babu man qala li akhihi kafir. Bab siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir. Bab siapa yang berkata kepada saudaranya muslim ya kafir. Bab ini menjelaskan larangan keras mengkafirkan saudara muslim. Bab ini menjelaskan larangan keras mengkafirkan saudara muslim. Dipanggil hei kafir, dasar kamu tidak beriman. Ini tidak boleh. Kadang-kadang ucapan biasa, dasar kamu itu bukan orang yang Islam, bukan orang muslim, bukan orang beriman. Ini ucapan-ucapan semacam itu sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Dzar? Jundub ibnu Junadah. Jundub ibnu Junadah, Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Tidak ada seorang pun yang mengaku ayah selain ayahnya dan dia tahu kecuali kufur. Tidaklah seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya sedangkan dia mengetahuinya kecuali dia melakukan perbuatan kufur. Manidda'a ma laisa lahu falaisa minna. Barang siapa yang mengakui memiliki sesuatu yang bukan miliknya, maka dia bukan termasuk golonganku. Siapa yang mengakui memiliki sesuatu yang bukan miliknya, dia bukan termasuk golonganku. Yang paling sering itu mengakui apa? Yang bukan milik orang, bukan miliknya. Urusan apa? Tanah.
Berapa banyak orang menambah tanahnya padahal itu milik tetangganya atau milik orang lain. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar, dan hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaihi. Barang siapa yang memanggil seseorang dengan panggilan kufur, hai kafir, atau dipanggil hai musuh Allah, wa laysa kadzalik, sedangkan yang dipanggil tidak seperti itu, illa hara alaihi, kecuali kekufuran kembali kepada dirinya. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, larangan keras mengkafirkan saudara muslim. Larangan keras mengkafirkan saudara muslim. Sekarang pertanyaan, apabila ada seorang mengatakan berdoa kepada selain Allah itu kufur. Pertanyaan, apabila ada orang yang mengatakan berdoa kepada selain Allah itu kufur atau syirik, apakah ini mengkafirkan atau mengatakan orang lain musyrik? Bagaimana? Mengkafirkan atau tidak? Ini adalah perbuatan, orangnya tidak. Jelas ya? Pernyataan para ulama, pernyataan para dai, mereka hanya menukil Al-Quran. Jadi siapa yang meminta kepada selain Allah, dia telah melakukan perbuatan apa? Syirik. Kalau ada pelakunya musyrik atau tidak, wallahu alam, bukan tugas kita. Dosanya syirik iya, pelakunya wallahu alam. Jelas ya? Ada orang yang belajar ilmu sihir. Belajar ilmu sihir itu kufur. Mengamalkan ilmu sihir itu kufur. Mengajarkan ilmu sihir itu apa? Kufur. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Nabi Sulaiman tidak kufur, akan tetapi syaitan-syaitanlah yang kufur, yang mengajarkan kepada manusia apa? Ilmu sihir. Ini ayat jelas. Yang mengajarkan ilmu sihir itu kufur. Tetapi kita tahu ada fulan bin fulan belajar ilmu sihir, mengajarkan orang untuk supaya tidak makan yang selain putih saja, air putih, nasi putih, kemudian apa lagi? Tahu yang berwarna putih. Kalau bisa daging tidak apa-apa, yang penting dicat putih. Poso mutih akhirnya, supaya punya tenaga dalam. Kita tahu namanya, apakah orang itu kafir atau tidak? Wallahu alam. Perbuatannya kufur, pelakunya kafir. Wallahu alam. Itu bukan tugas apa? Kita. Jelas ya? Yang dimaksud hadis ini adalah orang yang berkata, memanggil fulan, hei fulan, kamu kafir. Nah, itu. Kamu musyrik, kamu musuh Allah, kamu tidak beriman. Ini yang tidak boleh. Jadi berbicara secara langsung atau mengkafirkan secara tidak langsung, orang itu telah kafir, fulan telah musyrik, keluar dari Islam, dia musuh Allah, dia tidak beriman, dia bukan muslim. Ini tidak boleh. Jelas ya? Ini yang dimaksud pada hadis ini, larangan mengkafirkan saudara muslim. Tapi kalau menjelaskan hukum tidak mengapa, kewajiban.
Menjelaskan hukum itu adalah kewajiban. Siapa yang meminta kepada selain Allah, dia melakukan perbuatan syirik. Siapa yang mempelajari ilmu sihir, dia telah melakukan kekufuran. Siapa yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, melakukan kekufuran, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Seperti itu menjelaskan hukum. Siapa yang meninggalkan sholat telah melakukan kekufuran, faqad kafara, namun tidak sampai keluar dari Islam. Jadi lain menjelaskan hukum, lain memvonis perorangan. Yang dilarang itu apa? Memvonis perorangan. Fulan kafir, fulan musyrik, fulan itu munafik, dia musuh Allah, dia tidak beriman. Nah, ini yang dilarang pada hadis ini. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran raddun alal khawarij, bantahan kepada kelompok khawarij. Itu kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan terus terang-terangan. Terutama penguasa kaum muslimin dikafirkan oleh kelompok al-khawarij. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran larangan mengaku memiliki hak orang lain. Larangan mengakui secara umum hak yang dimiliki orang lain. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, manik tato'a minal ardi shibron tawwaqahullahu yaumal qiyamah sab'ina aradin. Barang siapa yang mengambil tanah orang lain satu hasta saja atau satu jengkal saja, maka Allah mengalungkan dia 70 tanah di hari kiamat nanti. Sab'ina aradin. Jadi dikalungkan kepadanya pada hari kiamat nanti. Jadi secara umum kita dilarang mengakui memiliki hak yang dimiliki orang lain. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, siapa yang mengkafirkan saudaranya, maka dikhawatirkan kekafiran itu kembali kepada dirinya. Siapa yang mengkafirkan saudaranya, dikhawatirkan kekafiran kembali kepada saudaranya. Sekarang pertanyaan, kalau kita meyakini orang Kristen itu kafir, boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Orang Hindu kafir. Semua agama selain Islam adalah agama kafir. Harus yakin, jangan takut. Kita mengatakan demikian. Allah Ta'ala berfirman, qul ya ayyuhal kafirun. Allah Ta'ala berfirman, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Yang dilarang dikafirkan adalah saudara muslim yang mungkin terjerumus kepada perbuatan maksiat atau dosa besar. Lalu kita katakan, hei kafir. Nah, ini tidak boleh. Jangan seperti itu. Jadi kita boleh menjelaskan ini dosa kekufuran, jangan lakukan. Ini dosa kesyirikan, jangan lakukan. Tapi jangan divonis kamu sudah musyrik. Tidak boleh seperti itu. Maka siapa yang memvonis saudaranya dengan kufur atau dengan syirik, dikatakan kafir, dikatakan musyrik, dikhawatirkan kembali kepada dirinya sendiri. Tidak boleh. Kita hanya menjelaskan vonisnya, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kaidah laisa man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak semua orang yang melakukan kekufuran dia itu dikatakan apa? Kafir.
Tidak semua yang melakukan kesyirikan dikatakan apa? Musyrik. Bisa jadi dia tidak tahu. Bisa jadi tidak tahu. Dan kebanyakan masyarakat awam, abangan tidak tahu. Ketika beli sepeda motor baru, banyak masyarakat yang masih punya keyakinan sepedanya itu dimandi dengan mandi kembang. Ada enggak seperti itu? Masih ada? Masih banyak. Apakah kita tega mengatakan, wah sampai wis kafir teman sampai Pak? Hah? Tidak bisa. Ajarkan Pak, ini tidak boleh, ini keyakinan yang kufur ini. Atau kita jelaskan dengan bahasa yang lebih hikmah. Ini adalah keyakinan jahiliyah, tidak boleh. Yang memberi madarat, yang beri keselamatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan ada keyakinan ini, keyakinan itu adalah keyakinan jahiliyah yang dikhawatirkan merusak Islam. Kita ajarkan, nasihati, tapi jangan divonis kafir atau divonis apa? Musyrik. Apalagi kita nasihati cuma sekali saja. Umumnya demikian. Tidak berani menasihati, tetapi memvonis. Kemudian satu hadis lagi kita baca. Babun ayyudz dzambi akbaru. Bab dosa apa yang paling besar? An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ayyudz dzambi akbaru indallah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Qala an tad'uwa lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau membuat tandingan bagi Allah sedangkan hanya Allah yang menciptakanmu. Qala thumma ayyun. Kemudian apalagi ya Rasulullah dosa yang paling besar? Qala an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir anakmu ikut makan makananmu. Jadi membunuh anak takut apa? Takut miskin, karena khawatir miskin supaya hidupnya lebih sejahtera, dia ikut program keluarga apa? Berencana. Ini semuanya perbuatan jahiliyah. Qala thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala antuzaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Zina adalah dosa besar. Zina perbuatan keji dan mungkar. Namun dosa zina lebih besar lagi apabila seseorang berzina dengan istri tetangganya. Karena tetangga memiliki hak supaya kita berbuat baik kepadanya. Jadi dosa itu semakin besar apabila dilakukan dengan orang-orang yang terdekat. Seseorang berbuat zalim kepada orang lain, dosa besar. Tetapi menyakiti keluarga sendiri lebih besar lagi. Karena apa? Keluarga itu punya hak silaturahim. Kita wajib menyambungnya. Kok kita berbuat zalim apa? Kepadanya. Fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman membenarkan sabda tadi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, yaitu sesembahan yang lain, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan dia tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Wala yaznun, dan dia tidak berzina.
Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Fihi anna syirka a'zamu dzunub. Pelajaran pertama dari hadis ini, bahwasannya syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar, kejahatan yang paling jahat, kriminal yang paling dahsyat adalah kesyirikan. Kezaliman yang paling zalim. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kejahatan, kezaliman yang paling besar. Kemudian pelajaran berikutnya, yang kedua, berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Karena doa adalah ibadah, maka berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis ini, fihi ahammiyatu da'wati tauhid. Pentingnya dakwah tauhid. Tauhid adalah awwalu wajib, kewajiban yang paling pertama. Wa a'dhamul wujub, dan kewajiban yang paling agung. Wa akhiru wajib, dan tauhid adalah kewajiban yang paling terakhir. Maka dakwah para nabi, inti dakwah mereka adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran wujubu ma'rifati syirk, wajib mengetahui kesyirikan. Apa kesyirikan itu? Wajib diketahui. Bukan hanya tinggalkan syirik, gitu saja secara global. Tapi wajib mempelajari ini tauhid, ini syirik. Seperti pada hadis ini, salah satu kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah. Salah satu kesyirikan adalah bernadar kepada apa? Selain Allah, karena nadar itu ibadah. Berkorban kepada selain Allah syirik, harus dijelaskan, harus diterangkan. Demikian dakwanya para nabi. Bukan hanya secara umum, wahai kaum muslimin, marilah kita bertauhid, tinggalkan kesyirikan. Ini dakwanya ahlul bidah. Kesyirikan tidak disebutkan secara terperinci. Tetapi dakwatut tauhid adalah dakwatun tafsiliyah. Ini penting sekali. Dakwah tauhid adalah dakwah terperinci, bukan global. Sehingga masyarakat tidak tahu apa itu tauhid, apa itu syirik, apa yang tauhid, apa yang syirik, tidak tahu. Dipikir syirik itu hanya menyembah berhala saja. Adapun meminta kepada para wali bukan syirik. Bernadar kepada selain Allah tidak syirik. Kemudian sedekah bumi tidak syirik, sedekah laut dan yang lainnya tidak apa-apa. Kenapa? Karena syirik tidak diperinci. Maka lihatlah kitab tauhid. Kitab tauhid disebutkan bab terperinci, minasyirik, termasuk kesyirikan memakai jimat, termasuk kesyirikan bertawakal kepada selain Allah, termasuk kesyirikan. Demikian dakwah tauhid adalah dakwatul tafsiliyah, dakwah secara apa? Terperinci. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran tahrimu qatlil aulad khaufal faqr. Larangan membunuh anak karena takut miskin. Larangan membunuh anak karena takut miskin. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan membunuh anak kalian karena miskin. Allah Ta'ala juga berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq.
Jangan membunuh anak kalian karena khawatir apa? Miskin. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran tahrimu tahdidin nasl, larangan ikut KB. Jadi dengarkan. Jadi perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, larangan ikut apa? KB. Jadi ikut KB itu menyelisih sunnah, mengikuti orang barat. Tapi anehnya orang barat tidak demikian. Di Jerman itu coba ditanyakan, dicek lagi. Di Jerman itu kalau ada orang yang lahir dikasih hadiah, dibanggakan. Tetapi kenapa di negara-negara Islam digalakkan KB? Karena khawatir tumbuhnya umat Islam itu pesat. Demikian propaganda orang-orang kafir supaya membatasi perkembangan kaum muslimin. Mereka khawatir bahwasanya Islam semakin berkembang sehingga menjadi komunitas yang ditakutkan oleh mereka. Maka hadis ini menjelaskan larangan. Silahkan ikut program KB, tetapi jangan dibatasi anak. Keluarga berencana itu benar, direncanakan setiap 2 tahun baru punya anak lagi, itu benar. Karena anak itu punya hak apa? Minum ASI ibunya berapa tahun? 2 tahun. Tetapi kalau ikut KB 2 anak cukup, 2 anak sudah selesai. Nah, ini yang melanggar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menunjukkan lemah imannya kepada qada dan qadar. Dia suudzon kepada Allah. Kalau punya anak banyak tidak bisa memberi makan. Ini larangan, ini tercela. Jadi sangat tercela, apalagi sudah ngaji kok masih ikut KB. Kadang-kadang alasannya itu izin katanya. Benar tidak ada yang ikut KB izin, aku sedui putu kok punya anak lagi. Ya tidak apa-apa, kan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk apa? Mengerjakan apa? Kebaikan. Anaknya punya anak, dia tidak mau kalah juga, punya anak kecil juga. Alhamdulillah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran larangan takut miskin. Takut miskin itu dilarang. Jadi larangan takut miskin. Orang yang takut miskin maka jatuh miskin biasanya. Karena Allah itu seperti prasangka hambanya. Seperti itu. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Punya anak banyak, yakinlah seperti Anas bin Malik. Semakin banyak anak, banyak apa? Banyak rezeki. Anas bin Malik anaknya yang meninggal di zamannya Anas masih hidup 120 lebih. Ini bayangkan ini seperti apa anaknya. Banyak sekali, satu masjid penuh anaknya sendiri. Tidak perlu yang lain. Iya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, setiap anak yang lahir Allah menjamin rizkinya. Setiap anak yang lahir rizkinya dijamin oleh Allah. Orang tua itu hanya perantara saja. Tapi yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kembali lagi pentingnya tauhid. Kalau tauhidnya mantap, tidak mungkin orang itu ikut KB karena takut miskin. Tidak mungkin orang itu ikut KB karena khawatir anaknya tidak terawat. Tidak mungkin. Tapi karena tauhidnya masih lemah, masih itu malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah. Sungkan wis, tidak enak sama tetangga wis, gak popo wis, istighfar saja yang banyak katanya. Tidak, jangan istighfar. Istighfar dan tobatnya, salah satu tobatnya cabut KB-nya insya Allah. Kecuali kalau karena faktor apa? Kesehatan. Jadi kalau dia sakit, tidak bisa punya anak lagi, ini baru. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya karena malu, karena anaknya sudah punya anak, atau karena khawatir tidak bisa merawat anak dengan baik sehingga ikut KB. Kemudian pelajaran berikutnya, dari hadis ini terdapat pelajaran larangan keras
selingkuh dengan istri tetangga. Bahaya ini. Larangan keras selingkuh dengan istri tetangga. Jadi zina itu dosa besar. Zina itu dosa besar. Tetapi semakin besar dosa zina jika dilakukan dengan orang yang terdekat. Zina dengan orang lain dosa besar. Tapi zina dengan adik ipar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alhamu al-maut. Adik ipar itu adalah kematian. Seperti itu. Jadi dosa itu sama zinanya, tapi tidak sama jika dilakukan dengan orang yang terdekat dan yang terdekat. Apabila dengan tetangga, dosanya lebih besar daripada orang lain, apalagi dengan keluarga apa? Sendiri. Wal iyadu billah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran tafsirul Quran bis sunnah, mentafsirkan Al-Quran dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran mengimani sifat ketinggian Allah Ta'ala. Mengimani sifat ketinggian Allah Ta'ala. Jadi Allah berada di tempat yang paling tinggi, bersemayam di atas ars. Dari mana kita mengambil faedah ini? Coba kita renungkan. Dari mana kita mengambil faedah ini? Hadis nomor berapa tadi? 51. Dari hadis ini terdapat pelajaran Allah berada di tempat yang paling tinggi. Hah? Dari kalimat mana? Kalimat menurunkan fa'anzalallah. Allah menurunkan firman-Nya. Jadi menurunkan berarti Allah berada di mana? Di tempat yang paling tinggi. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dari lafaz kami menurunkan terdapat pelajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di tempat yang paling tinggi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian hadis pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Monggo silahkan. Kalau mengadopsi anak Dari bayi. ya, itu nanti kalau sudah besar itu kan tidak boleh. Ada enggak yang mengadopsi anak dari dewasa gitu? Umumnya mengadopsi anak ya dari apa? Dari bayi. Kalau caranya bagaimana? Caranya supaya tidak itu mengadopsi anak ketika masih bayi, tidak apa-apa. Titipkan kepada orang tuanya. Jelaskan, kita yang itu tadi membiayai nafkahnya ini sampai tahu orang tuanya, kita pindah ke rumah. Silahkan. Kita hanya mengasuh saja. Tapi kalau mengadopsi, memindahkan nasabnya, ini yang dosa besar. Tidak boleh. Kalau sudah terlanjur, tidak apa-apa. Beritahukan orang tuanya. Taubat itu tidak rugi. Tidak ada batasannya. Wis kadung tidak enak. Tidak. Kalau sekarang ada yang mengadopsi itu seorang anak, beritahu orang tuanya atau beritahu kepada anak, anaknya akan terpukul. Iya, tidak apa-apa. Daripada nanti disiksa oleh Allah di akhirat. Jelas ya? Jadi memang berat. Jadi kita tidak main perasaan. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman. Wa idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Apabila mereka dipanggil menuju Allah dan Rasulnya, mereka hanya berkata sami'na wa ata'na. Mereka itulah orang yang beruntung.
Tapi kalau dia masih ada pertimbangan tidak enak, kasihan menyakiti anak itu, dan anak itu walaupun ada beritahu pasti tahu. Sepandai-pandai seseorang menutupi aib pasti terbongkar juga. Berapa banyak orang yang mengadopsi anak, anaknya tahu juga. Jelas ya, pasti tahu dia itu. Lebih utama dia memberitahu sehingga dia merawat saja. Jadi kalau dari kecil kasihkan orang tuanya. Kemudian kan juga harus belajar. Kalau yang dirawat itu perempuan berarti itu bukan mahram dengan apa? Laki-laki. Kalau yang dirawat itu laki-laki bukan mahram kecuali yang dirawat itu anak keponakannya. Yang itu sepupu keponakannya sendiri, anak saudaranya. Jelas ya? Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Menasabkan ke ayah itu bagaimana dengan kondisi para ulama kita, misalnya kayak Taimiyah itu kakeknya, itu gimana? Ya itu lain, itu karena masyhur saja. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Saya nabi, tidak didustakan. Dan aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Padahal dia anaknya siapa? Abdullah. Boleh menisabkan tapi tidak mengingkari di sini. Karena masyhur saja. Jadi para ulama seperti Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu kakeknya atau buyutnya. Ini karena masyhur. Jelas ya? Bukan menghilangkan dengan sengaja. Jadi kalau dengan sengaja menghilangkan, ini yang dimaksud pada hadis ini. Yang umumnya yang menghilangkan itu adalah orang-orang yang mengadopsi anak. Itu umumnya bahkan mereka itu berusaha menghilangkan. Ada sebagian kawan baru ngaji tahu, anaknya sudah diambil orang dan tidak tahu di mana sekarang. Karena dia orang tersebut tidak punya anak, kepingin punya anak, sejak orang tuanya dihilangkan sudah. Seperti itu tidak benar. Apakah anak hasil zina tidak bisa diwalikan oleh ayahnya kandung, bukan mahram? Walaupun ayahnya menikahi ibunya setelah itu. Anak zina mahram. Kalau yang anak biologis itu mahram. Tetapi tidak bisa apa? Nasab. Jadi nasabnya tidak bisa. Tapi anak zina itu mahram dengan orang tuanya. Wallahu a'lam. Di sini dalam hal ini para ulama berselisih panjang lebar. Tetapi jumhur para ulama menyatakan jadi tentang masalah wanita yang hamil, ya umumnya sekarang seperti itu. Kalau dahulu ada wanita atau ada anak perempuan hamil, gempar dunia. Sekarang tidak dicari siapa yang bertanggung jawab, dinikahkan selesai. Nah, ini perbuatan yang tercela juga. Maka apabila kita ditanya seperti itu, apalagi orang yang mengerti, jangan melegalkan perbuatan seperti itu. Jadi kalau ditanya, jangan tunggu sampai apa? Melahirkan baru silahkan nikah. Biar ada efek jerah. Biar ada apa? Efek jerah. Sekarang biasa-biasa saja. Hamil sudah 5 bulan baru menikah, atau baru 4 bulan sudah baru menikah, seperti itu. Ini ya hidup di akhir zaman. Maka hati-hati. Kita orang tua bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pacaran di zaman dulu sama sekarang itu beda. Ada seorang nenek yang sudah meninggal dunia. Saya punya tetangga seorang nenek. Melihat perubahan anak zaman sekarang, beliau bercerita dahulu. Kalau kita ini sudah dilamar orang, dahulu zamannya nenek-nenek. Kalau sudah dilamar orang, ketemu calon suami, gedek saja cakar-cakaran itu sudah malu sekali. Bener tak? Sampai menjumpai masakan, menjumpai mungkin.
Sekarang orang tua kalau mengizinkan anaknya pacaran itu dayus. Dayus. Orang tua yang diancam masuk neraka. Yang tidak punya apa? Rasa cemburu. Pacaran namanya zaman sekarang, yang namanya pacaran yaitu zina, itu pacaran. Seharusnya namanya diganti, bukan pacaran, itu perzinaan. Maka hati-hati. Yang punya anak laki-laki, yang punya anak perempuan, tidak ada jalan yang selamat. Sulit kalau di luar. Carikan pondok pesantren, insya Allah dijaga di sana. Apalagi pergaulan sekolah, gara-gara campur laki-laki perempuan, ini yang penyebab utama terjadinya perzinaan, campur. Dan jangan tergiur dengan sekolah Islam. Berapa banyak sekolah Islam kita jumpai anak didiknya hamil di luar nikah. Karena apa? Faktornya itu campur, laki-laki perempuan satu kelas campur, tidak ada tabirnya, tidak apa-apa, sehingga mereka bisa hubungan dengan HP, dengan ini, dengan itu banyak sekali. Bahkan ada yang cerita, walaupun sekolah Islam banyak siswanya yang sudah tidak perawan. Ini bukan rahasia umum sebenarnya. Ini bukan rahasia lagi, semuanya orang sudah tahu. Tetapi banyak saja yang mengabaikan masalah ini. Kita sangat prihatin dengan pendidikan-pendidikan yang ada di sekitar kita. Kejujuran tidak ada. Lihatlah sekarang anak-anak didik di sekolah-sekolah umum sedang ujian. Sekarang pertanyaan, umumnya sekolah umum itu kalau ujian ngerpek atau enggak ngerpek? Yang sekarang hadir di pengajian ini, dulu kalau sekolah ngerpek atau enggak? Ngerpek atau enggak? Iya ngerpek. Terus mana katanya memberantas korupsi? Itu semuanya dusta saja. Berantas itu sekolahan-sekolahan. Dari ngerpek ujian nasional harus didoktririn seperti itu. Kalau anak didik punya mental kejujuran, insya Allah Allah memberkahi sebuah negeri dengan kejujuran, bukan dengan kecerdasan, tapi dengan apa? Kejujuran. Kejujuran hilang, apalagi yang lainnya. Maka selamatkan. Kita tidak bisa berkata banyak-banyak, kita hanya mengamalkan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Cukup ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.